Saya akan bacakan dulu yang diangkat oleh penulis di sini ada dua buah dalil di halaman 24 dan halaman 25 ya. Riwayat yang pertama, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih ya. Dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani juga dalam kitab Al-Mishkah di halaman 24-nya di poin ke-7. Hadis Ummul Mukminin wanita yang mulia Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi shalah, Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat wa Allahumma inni a'udzu bika minal ma'thami wal maghram." فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. Terjemahannya, bahwasanya Aisyah berkata, bahwasanya Nabi Rasulullah SAW biasa berdoa dalam sholatnya, yang artinya, ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ini permintaan yang pertama, ini jadi saksi bahasan kita. Jadi setiap sholat wajib betul sunnah, beliau selalu berlindung dari siksa kubur. Kemudian yang kedua, aku berlindung kepadamu dari fitnah Al-Masih Dajjal. Dan aku berlindung kepadamu juga dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan juga utang atau terlilit utang. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, betapa seringnya engkau berlindung dari utang? Maka beliau SAW menjawab, apabila seseorang memikul utang, jika berbicara dia berdusta, dan jika berjanji dia menyelisihinya. Ada footnote nomor 10 di bawah, sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih ya. Kalau yang sudah tahu alhamdulillah, kalau yang belum tahu yang ditulis di angka nomor 10 kecil di bawah itu dimiringkan setelah sahih muttafaqun alaih, artinya disepakati oleh Bukhari dan Muslim ya. Jadi hadis ini hadis sahih. Baik, ini riwayat yang pertama. Saya akan masuk baca riwayat yang kedua. Setelah kita baca dua-duanya baru kita ambil faedahnya dan kita lebih dalam membahas potongan-potongan doa ini ya. Riwayat yang kedua masih dari wanita yang mulia sama Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azabil qabr faqala na'am azabul qabri haqqun. Qalat Aisyatu fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salatan ba'du illa ta'awwadha min azabil qabr. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang azab kubur. Maka beliau SAW mengatakan, iya, azab kubur itu adalah benar adanya atau pasti benar terjadi, maksudnya kepada para pembangkang. Aisyah berkata radhiyallahu anha, setelah itu aku tidak melihat Rasulullah SAW sholat kecuali beliau selalu berlindung dari azab kubur. Berlindung dari azab kubur. Baik, dari riwayat dua buah riwayat ini kita masuk rinciannya ya. Faedah pertama yang bisa diambil dari hadis kedudukan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau lah yang telah menukil kepada kita riwayat ini, dan ini berarti keutamaan tersendiri buat beliau ya. Kemudian yang kedua yang bisa diambil pelajaran bahwasanya pentingnya seseorang selalu berlindung dari siksa kubur, dan di awal dari pembukaan sudah kita jelaskan tentang masalah kubur ini. Dia betul-betul sebuah alam yang dikenal dengan alam barzah. Dan dari awal kita bedah buku ini dan terus kita akan ingatkan setiap kali kita pertemuan insya Allah, karena judul kita memang kunci sukses di alam kubur. Ini benar-benar ada, benar-benar ada, dan akan terjadi dua keadaan di kuburan. Menjadi lubang dari lubang neraka, tempat siksaan bagi para pembangkang, orang kafir, musyrik, orang munafik, atau orang usatul mukminin, orang mukmin tapi terlalu banyak dosanya tidak sempat tobat sebelum meninggal. Atau dia akan menjadi taman dari taman surga bagi para orang-orang yang patuh, yang soleh dan soleh, yang semasa hidup diisi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersabar dalam mengerjakan ketaatan, bersabar dalam meninggalkan dosa, bersabar dalam ujian harian. Maka ini akan menjadi kuburannya taman dari taman surga. Ya, baik, itu kondisinya. Maka kita berlindung dari siksa kubur. Ini tidak akan banyak saya ulangi karena kita akan fokus ke potongan-potongan selanjutnya. Kemudian yang pelajaran ketiga adalah pentingnya seseorang berlindung di potongan kedua tadi, berlindung dari siksa kubur itu lengkap dijelaskan di potongan hadis kedua tadi ya. Yang Aisyah berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW tentang siksa kubur dan beliau mengatakan betul benar ada, gitu kan. Lalu kata Aisyah, saya tidak pernah melihat setelah itu Nabi SAW kalau sholat kecuali beliau berlindung dari siksa kubur. Baik, pelajaran ketiga, potongannya wa'udzu bika min fitnatil masihid dajjal.
Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnahnya Al-Masihu Ad-Dajjal atau Al-Masih Dajjal. Masih itu, Bapak Ibu sekalian, artinya diambil dari kata-kata masah yang artinya terhapus. Terhapus. Jadi ada dua orang yang dapat julukan Al-Masih. Isa Al-Masih. Biasa dibilang Isa Al-Masih ya. Itu Al-Masih dari bahasa Arab. Dan Dajjal Al-Masih. Masih Dajjal. Ya, ini dua-duanya pakai Al-Masih. Apa bedanya? Kata ulama, kalau Isa alaihissalam dikatakan Isa Al-Masih, itu adalah Isa yang alaihissalam begitu diutus Allah hapuskan kekufuran dengan diutusnya beliau. Ya, baik di saat beliau hidup dulu sebelum diangkat ke langit dan nanti pada saat beliau turun di akhir zaman. Karena dalam keyakinan kaum muslimin Nabi Isa alaihissalam akan Allah turunkan nanti di akhir zaman ya bersama Imam Mahdi akan membunuh Dajjal dan ini yang kita minta perlindungan darinya, gitu ya. Nanti Nabi Isa alaihissalam akan turun. Nah, itu riwayat-riwayat sahih banyak sekali. Seingat saya mayoritas yang pernah hadir di majelis ini juga pernah hadir di majelis kita bedah buku Minhajul Muslim. Itu pernah kalau masih ingat kita bahas rukun iman yang kelima, iman kepada hari kiamat. Salah satunya yang kita bahas adalah tanda-tanda hari kiamat. Keluarnya Dajjal itu ya dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Itu akan turun nanti di akhir zaman. Sebagian kaum Nasrani juga yakin dengan itu. Tapi kita umat Islam tidak butuh pendapat mereka. Kita yakini Nabi Isa alaihissalam akan turun dan kata Nabi SAW bagaimana umat ini sesat di awalnya sementara aku ada, maksudnya di masa hidup beliau, dan di akhirnya sementara Isa ada. Isa alaihissalam nanti akan turun, tetapi dia bukan lagi menerapkan isi Injil. Nabi Isa alaihissalam akan menerapkan isi Al-Quran. Makanya kata Nabi SAW, ya kalau seandainya di saat aku masih hidup atau Isa dan Musa ada, di masa aku sekarang menjadi nabi, maka mereka tidak punya pilihan kecuali jadi pengikutku. Kecuali jadi pengikutku. Jadi Nabi Isa alaihissalam nanti akan menerapkan isi-isi Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Itu nanti di akhir zaman. Baik, itu Isa Al-Masih. Kalau Ad-Dajjal, jadi dengan datangnya Nabi Isa dihapusnya kekufuran. Kalau Masih Dajjal, yang terhapus Dajjal ini dari kata-kata Dajalah, yang berarti kekacauan. Ini namanya orang itu ya. Dia seperti kita manusia tapi Allah uji dia. Allah jadikan dia fitnah bagi manusia. Karena memang kejahatan dia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia fitnah bagi manusia. Nabi SAW menjelaskan apa yang dimaksud dengan Al-Masih. Kenapa dia disebutkan dengan yang terhapus. Beliau mengatakan nanti Dajjal akan keluar di tengah-tengah kalian. Dan dia akan mengaku sebagai Tuhan. Ketahuilah bahwasanya Tuhan kalian Allah tidak buta, sementara Dajjal itu buta mata kanannya atau masah ya, terhapus mata kanannya. Jadi mata kanannya rusak gitu ya. Sebagian riwayat menyebutkan matanya yang sebelah kanan rusak sampai seperti anggur yang kering ya. Tapi dia mengaku Tuhan. Nah, kenapa banyak orang yang beriman kepada dia nanti? Ada banyak manusia yang ikut jadi pengikutnya karena kata Nabi SAW, kalau dia mampir di sebuah atau di satu lokasi, maka kalau orang lokasi itu beriman kepada dia, menyatakan dia sebagai Tuhan, maka negerinya jadi makmur. Ya, hujan turun, hasil panen mereka melimpah. Ya, kalau mengaku dia sebagai Tuhan, gitu ya. Kemudian hasil peternakan mereka melimpah ruah, harta mereka melimpah ruah, badan mereka sehat, pokoknya begitulah. Tapi kalau ada satu lokasi Dajjal datang ngaku Tuhan lalu tidak mau diimani, kalau bukan dia membunuh orang-orang ini, maka dia akan pergi meninggalkan dan dalam kondisi negeri itu jadi peceklik, panas ya, dan segala macam. Makanya kita berlindung dari fitnahnya dia. Bapak Ibu nggak boleh kalau Dajjal keluar lalu berkata begini, saya kan punya iman, saya udah belajar di pengajian Dajjal itu kan tinggal baca berlindung dari dia sebelum salam misalnya. Itu nggak boleh. Kalau Bapak Ibu hidup di masa itu ya, di masa di mana dia keluar, kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan Dajjal keluar, maka jangan kalian mengatakan imanku kuat lalu kemudian dia menghadapinya. Tapi selamatkan diri kalian walaupun ke gunung. Karena jangan sampai justru dia jadi pengikutnya, gitu kan? Kecuali kata Nabi SAW kalian bertemu berpapasan, maka kokohkanlah. Maksudnya tetap dengan keimanan kita. Dan ketahuilah di tangan kanan Dajjal ada api, di tangan kirinya ada air. Kalau kalian disuruh pilih oleh Dajjal, maka pilihlah yang di tangan kanannya yang api, karena itu adalah air yang dingin. Nabi SAW sampaikan itu, dibocorkan. Dan beliau sudah mengatakan dalam banyak hadis yang sahih, tidak ada seorang nabi pun kecuali menyampaikan kepada umatnya tentang bahayanya
Dajjal. Satu orang tapi luar biasa buat kerusakannya gitu ya. Dan dalam riwayat lain juga, ini cukup panjang ceritanya, tapi saya coba ringkas-ringkaskan ya. Kata Nabi SAW, Dajjal akan berkeliling di tengah-tengah kalian selama 40 hari. Satu hari pertamanya sama dengan 1 tahun, hari keduanya seperti sebulan, hari ketiganya seperti sepekan, dan sisa harinya seperti hari-hari kalian. Jadi kalau kita hitung 40 hari Bu ya, Bapak sekalian, satu hari 1 tahun. Ya. Berarti dari 40 hari sudah kurang 1 ya, sisa berapa? 39 ya. Kemudian hari kedua seperti sebulan. Berarti sudah setahun, sebulan ya. Sudah tinggal 38 hari kan itu. Kemudian 1 hari lagi seperti sepekan. Ini berarti sisa 37 hari kan gitu ya. Berarti 1 tahun, 1 bulan, 1 pekan. Dari 40 hari kalau dikurangi 3 hari ini sisa berapa? 37 hari ya. 37 hari itu berarti 1 bulan, 1 pekan. Kalau kita mau gabungin berarti 1 tahun, 2 bulan, 2 pekan. Itu dia akan membuat kerusakan di muka bumi. Ya, dia akan keliling. Kata Nabi SAW, tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini kecuali akan dilewati oleh Dajjal. Pasti dia akan datang. Ya, dia akan masuk. Kecuali Madinah dan Mekah, dia tidak bisa memasukinya. Kata Nabi SAW, nanti Dajjal akan tiba di Madinah dan dia akan menemukan di setiap pintu gerbangnya, itu ada 2 malaikat yang menghunuskan pedang dan menghalaunya. Kemudian dia mengajak para pengikutnya naik ke atas sebuah gunung. Kemudian dia melihat ke arah Masjid Nabi SAW dan dia mengatakan, apakah kalian lihat istana putih itu? Dan subhanallah di hari-hari kita sekarang Masjid Nabawi seperti istana putih dari jauh ya, karena pakai marmer putih. Ya. Kita memang sudah di akhir zaman ini. Ya. Maka kata Dajjal, apakah kalian lihat istana putih itu? Pengikutnya mengatakan iya. Kata Dajjal, itulah istana Muhammad yang aku tidak diizinkan untuk menyentuhnya. Kemudian dia pun turun dari gunung itu. Kemudian dia bertemu dengan 1 orang anak muda keluar dari kota Madinah. Kata Nabi SAW, anak muda itu adalah orang yang paling baik imannya di masa itu. Ya. Kemudian Dajjal menangkapnya sambil mengatakan, aku adalah Tuhanmu. Lalu kemudian anak muda itu mengatakan, kau adalah Dajjal yang telah digambarkan oleh Nabi SAW. Anak muda ini tahu. Ya, karena salah satu cirinya adalah dia mengaku sebagai Tuhan dan mata kanannya rusak. Dan dalam riwayat lain dikatakan di dahinya itu ada tulisan kafara, kufur, yang bisa dibaca oleh setiap orang yang beriman. Dia bisa baca bahasa Arab atau tidak, dia bisa melihat tulisan itu, gitu kan? Maka anak muda mengatakan, kau adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Nabi SAW. Maka Dajjal mengambil 1 gergaji, kata Nabi SAW, lalu membelah 2 anak muda itu. Dari tengah-tengah kepalanya sampai ke kemaluannya, dibelah 2. Lalu Dajjal lewat di tengah-tengahnya, supaya pengikutnya pada bersorak-sorak. Maka mereka semua sorak-sorak melihat kekuatan Dajjal luar biasa gitu menurut mereka. Lalu kemudian Dajjal bilang hiduplah. Lalu bersatu lagi badannya anak muda itu. Bersatu lagi badannya anak muda itu. Nah begitu bersatu lagi badannya, Dajjal mengatakan, apakah kau sudah yakin aku Tuhanmu? Maka kata Nabi SAW, anak muda itu mengatakan, aku tambah yakin kau adalah Dajjal. Ya, karena hadis tentang anak muda ini didengar oleh umumnya di pengajian. Orang tahu. Seperti Bapak Ibu dengar siang ini. Maka sudah itu orang di Amerika pun, di Eropa pun, di mana seluruh bangsa pun, di Afrika, di Timur Tengah, setiap dai akan sampaikan kalau Dajjal akan sama riwayatnya. Jadi orang tidak asing kalau dengar tentang tanda hari kiamat, kalau nanti akan ada anak muda ini. Maka setelah itu kata Nabi SAW, dia berusaha membunuh anak muda tapi tidak berhasil. Lalu kemudian dia menuju ke Babulut di Palestina. Ya, sampai sekarang ada 1 kota namanya Babulut. Ya. Dia datang ke sana, kemudian dia pun akhirnya berlindung di sana dan Allah SWT turunkan Isa alaihissalam di Masjid Menara Putih di Damaskus, kemudian berjalan bersama dengan Imam Mahdi yang keluar dari kota Madinah, kemudian menuju ke Babulut dan membunuh Dajjal. Nah seperti itulah. Tapi yang jelas Dajjal ini perlu kita berlindung dari bahayanya walaupun kita tidak hidup sezaman. Ya, karena ini memang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini potongan ketiga atau faedah ketiga dari hadis. Potongan keempat, faedah keempat, wa'udzubika min fitnatil mahya. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan. Makna fitnah di sini adalah semua yang manusia tidak suka, Bu, Bapak sekalian. Apa yang Bapak Ibu tidak suka bisa dimaknakan fitnah. Jadi bukan berarti nanti kita dituduh apa yang kita tidak lakukan baru dinamakan fitnah, tidak. Apapun yang Bapak Ibu tidak suka maka diistilahkan dengan fitnah, ya. Kita berlindung kepada Allah di sini agar diselamatkan dari semua yang kita tidak suka selama kita hidup. Nah, ini doa juga sangat mulia ya, supaya jangan sampai menimpa kita sesuatu yang kita tidak sukai. Kemudian potongan yang kelima, wa fitnatil mamat.
dan fitnah kematian. Maksudnya adalah apa yang kita tidak suka dari kematian, kayak mati su'ul khatimah, ya, masuk dalamnya itu. Kemudian godaan, di antaranya godaan syaitan ya. Orang kalau mau meninggal dunia itu syaitan datang untuk menggoda dia agar dia tidak mengucapkan la ilaha illallah ya sebelum dia meninggal dunia. Maka kita berlindung kepada Allah SWT dari fitnah kematian tersebut. Terus berlanjut fitnah itu ya supaya kita meninggal dalam keadaan beriman. Kemudian nanti supaya kita pada saat meninggal juga ruhnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat ke langit, dibungkus dengan kain kafan dari surga dan seterusnya. Ini semua masuk dalam fitnah kematian. Pelajaran yang keenamnya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami, ya, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari semua jenis dosa. Nah, dosa ini juga kita berlindung teman-teman sekalian. Dosa artinya atau bahasa lain agama kita maksiat, artinya pelanggaran. Nah, pelanggaran. Semua pelanggaran akan ada konsekuensi hukuman. Itu perlu difahami. Kecil ataupun besar, ya. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan kalau seseorang melakukan dosa sengaja atau tidak sengaja, anggota tubuhnya sudah sangat dekat dengan hukuman Allah. Nabi Musa alaihissalam, ini pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu tapi saya ingatkan lagi, beliau pernah di masa hidup di Mesir, waktu itu masih tinggal di istananya Fir'aun, ada dia masuk ke pasar di Mesir pada waktu, ada dua orang berantem, satu dari Bani Israel, suku dia, satu dari suku Kipti, sukunya Fir'aun. Berantem, lalu Nabi Musa pisahin. Begitu dipisahin oleh Nabi Musa AS, rupanya yang dari suku Kipti ini, karena mereka merasa penguasa pada saat itu. Dan Bani Israel dianggap budak. Dia dengan sombongnya menantang Musa, maka Allah menggambarkan, fawakazahu Musa faqadha alaih. Musa lalu menonjok orang itu, lalu membunuhnya. Nabi Musa di sini tidak niat membunuh orang itu. Ini perlu digarisbawahi ya. Dia tidak niat membunuhnya. Tapi apa yang terjadi? Karena dia melakukan dalam hukum Allah, memukul itu dan membunuh adalah dosa, walaupun Nabi Musa tidak niatkan, tapi dia sudah menonjokkan tangannya ke orang lain. Maka apa Allah bilang, wafatannaka futuna. Lalu kami uji kamu dengan ujian yang banyak setelah perbuatanmu itu. Itu dosa tidak disengaja. Bagaimana kalau dosa disengaja? Dia tahu ini salah sengaja dibuat, maka itu lebih berat hukumannya. Poin ini perlu digarisbawahi. Kenapa kita berlindung dari segala jenis dosa? Karena semua pelanggaran, semua dosa ada konsekuensi hukumannya. Maka harus ditinggalkan. Dosa itu dipelajari untuk dijauhi, amal soleh dipelajari untuk dikerjakan. Nah, saya pernah jelaskan juga, Bapak Ibu perlu fahami baik-baik masalah sabar ya. Kalau sabar itu dalam 3 hal. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Dulu dalam majelis ilmu seperti ini, mungkin sedikit cuaca panas, mungkin harus tinggalkan pekerjaan dan segala macam, kita sabar. Bangun sholat malam, kita masih ngantuk, tapi kita bangun sholat malam. Ini semua butuh kesabaran dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Ini juga tinggi sekali levelnya dalam Islam ya, pahalanya sangat besar. Bapak Ibu, siapa di antara kita yang tidak punya peluang berzina, berbohong, menipu, mencuri, semua kita punya peluang untuk itu. Dan pada saat syaitan bisikkan dan tawarkan, ajak kita negosiasi, tinggalkan. Di situ kita sabar. Enggak, ini haram dalam agama, saya enggak mau. Tinggalkan karena Allah, gitu kan? Itu namanya sabar yang kedua. Ini pahalanya sangat besar ya. Saya pernah sampaikan bagaimana pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan saya meninggalkan 1 dirham yang haram lebih saya cintai daripada bersedekah dengan 100.000 atau 600.000 dirham. Ya, jadi beliau melihat justru meninggalkan yang haram walaupun kecil itu lebih besar pahalanya dibandingkan mengerjakan ketaatan gitu. Kemudian yang ketiga baru sabar terhadap ujian harian ya. Nah, orang-orang yang terus lalai dengan dosa-dosanya, saya ingin mengajak Bapak Ibu coba tadabbur ayat-ayat ini ya. Coba dibuka surah Al-A'raf. Surah nomor 7 ayat 96. Dimulai dari ayat 96, mulai dari ayat 96 ya. Supaya kita jangan terus-menerus lalai dalam dosa. Manusia bisa buat dosa, Nabi Adam AS buat dosa. Tapi harus sadar itu kesalahan dan berbahaya. Konsekuensi hukumannya bisa datang. Jadi jangan diulang-ulangi terus. Jangan tetap dalam keadaan tidak bertaubat. Gitu ya. Dan tujuan kita sering saya bahasakan, tujuan kita Bapak Ibu sekalian belajar seperti ini adalah untuk hari ini ke depan. Kita tidak akan bahas masa lalu seseorang. Kalau ada yang kebetulan hadir di sini pas Ustadz bahas itu kayaknya nyinggung saya, bukan. Saya enggak kenal Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang kita singgung, kita sedang ingatkan adalah hukum Allah Subhanahu wa taala supaya mulai sekarang ke depannya kita terus menerapkan dalam hidup kita. Sekali lagi surah Al-A'raf kita buka, tadabburi beberapa ayat, surah nomor 7 ayatnya mulai 96. Saya akan bacakan. Walau anna ahlal qura
amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Terjemahannya bisa dilihat sendiri situ ya. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman, mereka yakin Allah ada sebagai Tuhannya dan bertakwa. Takwa itu patuh. Apa yang Allah suruh kerjakan, wajib atau sunnah, apa yang Allah halalkan nikmati, apa yang Allah larang haram atau makruh ditinggalkan. Maka niscaya kata Allah, atau pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Apa kata ulama tafsir? Rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Diberikan semuanya, makanan, minuman, pakaian, pendapatan, kebahagiaan, solusi dari permasalahan kalau mereka beriman dan bertakwa. Jadi kita tidak boleh ragu dengan janji Allah. Pastikan kita kalau melakukan ketaatan, beriman dan takwa, itu akan dibukakan semua pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tidak boleh ragu dengan masalah ini. Lalu Allah mengatakan, tetapi sayangnya mereka mendustakan ayat-ayat kami. Disampaikan di pengajian, dinasihati oleh orang, sampai padanya cuplikan-cuplikan nasihat, tidak mau dengar. Maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatan mereka. Jadi maksudnya sekecil apapun dosa yang kalian lakukan, sudah sampai peringatan di kuping kalian, sudah sampai dari media kalian, tetap kalian tidak mau tahu, maka pasti kami akan siksa. Itu maknanya. Perhatikan setelahnya, Allah ajak akal kita untuk berfikir dan menyentuh perasaan kita dalam hati supaya hati-hati. Ayat 97-nya, afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah atau maka apakah ya, tepatnya apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? Itu yang mabuk-mabukan, ke diskotik, ke karaoke, malam-malam begadang. Mereka merasa aman tiba-tiba bisa bangun lagi besok pagi? Atau misalnya keluar dari diskotiknya nggak tabrakan misalnya, atau nggak berantem sama orang, atau nggak dirampok, atau ada aman dari siksa Allah, kan gitu. Itu tanda tanya. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? Ayat 98, Allah ajak berfikir lagi. Awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik? Kayak kita sekarang siang hari. Apakah mereka merasa aman kena terang, kena ramai terus tidak ada siksa Allah datang? Ya. Maka Allah mengatakan ketika mereka sedang bermain-main, makan, kumpul sama teman-teman, terus mereka pikir tidak akan datang siksa Allah. Ya. Lalu kemudian ayat 99-nya, afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiba-tiba. Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Kecuali orang-orang yang merugi. Jadi jangan pernah merasa aman dari dosa. Makanya Nabi SAW berlindung di dalam potongan bahasan kita ini dari segala macam dosa. Gitu ya. Baik, kita tutup teman-teman sekalian dengan poin ini. Jadi saya bilang saya coba ringkas-ringkas walaupun alhamdulillah cukup padat bahasannya. Tapi kalau satu ini kita ingin bahas, misalnya dosa saja itu bisa 2 jam, 3 jam. Saya pernah membahas buku Ad-Da' wa Dawa. Waktu itu di daerah Tebet sebelum pandemi, itu bukunya Ibnu Qayyim rahimahullah. Kita bahas sudah sekian tahun belum selesai. Khusus bahas tentang dosa dan efeknya. Dan perkataan-perkataan ulama. Itu karena panjangnya bahasannya ya. Tapi yang penting Bapak Ibu sudah fahami kata kuncinya adalah semua pelanggaran akan dekat sekali dengan konsekuensi hukuman, maka jangan dilakukan, udah selesai. Walaupun godaannya besar, kita coba berusaha menahan diri kita. Yang terakhir di sini, ya, yang kita bisa ambil faedah dari hadis adalah ini yang ketujuh ya, betul. Ya. Kan yang pertama tadi tentang masalah kedudukan Aisyah radhiyallahu anha, faedah pertama. Yang kedua, berlindung dari siksa kubur. Yang ketiga, berlindung dari fitnah Masih Dajjal. Yang keempat, berlindung dari fitnah kehidupan. Yang kelima, berlindung dari fitnah kematian. Yang keenam, dari dosa, gitu kan? Ya, sekarang yang ketujuh, ya, yaitu berlindung daripada terlilit utang. Ya, ini yang terakhir yang Nabi SAW berlindung di sini. Dan ini ada tambahannya sedikit di akhir hadis. Ada seorang waktu dengar Nabi SAW berlindung dari utang, Karena Nabi itu gak suka utang. Tapi terus saja beliau berlindung. Ada orang yang tanya, ya Rasulullah, kenapa anda banyak sekali berlindung dari utang? Maka beliau sampaikan. Karena beliau mengatakan, itu penutupan hadis, apabila seseorang memikul utang dan dia tidak bisa bayar atau dia belum bisa bayar, maka lisannya akan berdusta. Kadang-kadang dia punya uang, saya nggak punya uang, saya belum punya uang, gitu ya. Dan juga
jika berjanji dia akan menyelisihi. Mau jatuh tempo, mau bayar, sudahlah nanti aja. Orangnya juga baik aja kok, nggak nagih-nagih misalnya, kan gitu. Padahal sebenarnya ibu dan bapak harus fahami ya, Imam Az-Zahabi rahimahullah menulis dalam buku Al-Kabair beliau, dosa-dosa besar ya, di antaranya adalah menunda pembayaran utang bagi yang mampu. Haram hukumnya, bukan cuma dosa kecil, dosa besar. Ibu bapak sekalian jatuh tempo tanggal 30 Agustus bayar utang, wajib dibayar pada saat itu. Didahulukan dari semuanya, bahkan dahulukan dari makan kalau perlu, ya. Karena ini dosa besar, berbahaya. Kata Nabi SAW, matlul ghani zulm, menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu kezaliman, dosa besar. Gak boleh. Baik, kita coba masuk lebih dalam membahas sedikit masalah ini, Bapak Ibu sekalian, tentang masalah utang ya. Kalau orang utang, teman-teman sekalian, ya, itu berbahaya sekali buat dia. Karena kalau ada orang meninggal dalam kondisi masih punya utang, ya, maka itu diharamkan dari surga sampai utangnya terbayar. Sesuai dengan hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Thauban radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, man faraqar ruhul jasada, barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya, wa huwa bari'un min thalathin, dan dia selamat dari 3, dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Orang yang meninggal selamat dari 3 ini dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah minal kibari, dari kesombongan. Kalau dia aman dari sombong, selama hidup tidak pernah sombong. Orang mau hina dia, orang mau ambil haknya, dia biasa saja. Yang penting jangan dia yang sombong pada orang, jangan dia yang mengambil haknya orang lain. Itu jaminan pertama masuk surga, tidak sombong. Dan kata Nabi SAW, siapapun yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan tidak akan mencium bau surga. Jadi nggak boleh. Kalau Allah berikan Bapak Ibu sekalian kelebihan fisik, paras wajah, pakaian, apa segala macam, merendah saja. Nikmatin tanpa harus merendahkan orang lain. Karena sombongan artinya merendahkan orang lain. Kemudian yang kedua adalah wal gulul. Ya. Al gulul ini maksudnya adalah khianat. Mengkhianati orang lain. Mengkhianati amanah, jabatan, mengkhianati harta yang dititipkan. Nah itu kalau ada yang meninggal ini berarti tidak dijamin surga. Tapi kalau dia aman, tidak ada yang dia khianati sama dia hidup, dia jujur saja, maka dia akan masuk surga. Yang ketiga ini saksi bahasan kita. Utang, wad-dain. Siapa yang meninggal, dia tidak punya utang, maka dijamin baginya surga. Karena utang ini jadi penghalang Bapak Ibu sekalian. Di dalam sebuah ya, riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga, ya, dan ini disahihkan oleh Syekh Albani, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man mata wa alaihi dinarun au dirhamun. Siapa yang mati dia masih punya utang dirham atau dinar. Nah, kalau kita rupiah lah, rupiah, dolar, real, apa saja masih punya utang, ya. Qudiya ya min hasanati laisa thamma dinar wala dirham. Maka nanti hari kiamat akan dibayar utang itu dengan pahala-pahalanya. Ya, dengan pahala-pahalanya. Yang dimana hari itu sudah tidak ada lagi dinar dan dirham. Jadi nanti kalau orang utang, kalau misalnya ada kita pemilik piutang nih ya, kita utangin orang lain, itu punya keutamaan sendiri ya. Saya pernah sebutkan hadisnya, diantaranya kata Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang lain dia akan dapat pahala seperti nilai yang uang dia utangkan itu. Misalnya Bapak Ibu utangin orang 1 juta rupiah. Di bulan ini misalnya Agustus tanggal 1 sampai tanggal 31 misalnya ya. Kemudian Ibu dan Bapak keluarkan tanggal 1 Agustus. Mulai tanggal 1 Ibu seperti dan Bapak sekalian sedekah 1 juta tiap hari. Berarti investasinya 1 juta, tapi pahalanya ya itu dapatnya 31 juta. Karena kali 31 hari. Kalau lewat dari masa kita mengutangkan orang, jatuh tempo dan kita berikan tenggang waktu. Kita tagih, maaf saya belum bisa bayar. Oke, tidak apa-apa, nanti lanjut lagi September ya. Nanti saya tagih di awal Oktober. Di bulan Septembernya Bapak Ibu sekalian seperti bersedekah 2 kali lipat. Seperti 2 juta per hari. Nah jadi orang-orang yang orang lain utang sama dia sudah 10 tahun belum bayar, nggak usah sedih, ini seperti sedekah tiap hari itu. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan Allah Azza wa Jal ya, memudahkan bagi pemilik piutang untuk bersedekah dengan banyak sekali uang, walaupun dia tidak sedekah dengan nilai itu. Karena dilipat gandakan per harinya.
Semasa belum jatuh tempo, 1 kali lipat. 1 juta berarti sama 1 juta per hari. Kalau sudah lewat jatuh tempo, kita berikan tenggang waktu 2 kali lipat. Tinggal tergantung orang itu bayar kapan. Gitu ya. Nah itu keutamanya. Baik, tapi orang yang utang ini nggak boleh nganggap remeh. Karena berbahaya. Yang sedang kita bahas adalah orang yang utangnya ini. Kalau pemilik piutang masih aman, dia nanti akan panen dalam bentuk pahala dari orang itu pada hari kiamat. Kalau pahala orang itu tidak cukup, Ustaz, bagaimana? Dosa-dosanya si pemilik piutang dipikulkan pada dia. Kan gitu. Jadi dia rugi sekali orang itu. Ya. Baik, dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ini dikatakan juga sahih oleh Syekh Albani dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin, ruhnya ya itu masih bergantung dengan utangnya hingga dia melunasinya. Makanya orang kalau meninggal dunia harus disegerakan 4 hal ya. Yang pertama, Bapak Ibu harus perhatikan dan catat baik-baik, didahulukan pengurusan jenazahnya. Gak boleh tunda. Ya kata Nabi SAW, ikramul mayyit dafnu. Penghormatan terhadap jenazah segera mengurus. Mandikan, kafani, sholati, kubur. Gak usah bilang tunggu dulu, ada anaknya di Amerika, ada cucunya di Eropa, ada tunggu semua datang. Berapa hari baru dikubur, ini melanggar sunnah Nabi SAW. Gak boleh. Sunnahnya meninggal hari itu, dikubur hari itu. Yang kedua, bayar utangnya. Gak ada warisan ini sampai utangnya dibayar. Kalau mayit ini punya utang 100 juta, yang ditinggalkan cuma 100 juta, maka dibayar utangnya. Gak ada warisan. Jadi kan, utang dulu. Kemudian yang ketiga, wasiat. Wasiat ini Nabi SAW mengatakan Allah telah menjadikan tambahan pahala buat kalian di harta kalian yang kalian tinggalkan sepertiganya. Dengan cara tulis wasiat, maksimal sepertiga. Misalnya ibu dan bapak tulis wasiat, dari sekarang mumpung hidup, saya wasiatkan sepertiga seluruh harta yang saya tinggalkan, ya itu untuk wakaf pesantren, masjid. Tapi maksimal sepertiga, gak boleh lebih. Berani daripada hadis Sa'ad radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih, beliau pernah sakit keras di Mekah, kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya punya harta banyak, saya cuma punya 1 anak perempuan, boleh gak saya sedekahin aja seluruh harta saya? Kata Nabi, jangan. Kalau gitu 2/3-nya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, jangan. Kalau gitu setengahnya ya Rasulullah, jangan. Kata Nabi SAW, sampai dia mengatakan ats-tsuluts, sepertiganya. Kata Nabi SAW, ats-tsulutsu was-tsulutsu katsir. Sepertiga boleh, tapi sepertiga juga masih banyak. Lalu beliau mengatakan, engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi mampu, ada yang mereka bisa kelola harta yang kamu tinggalkan, lebih baik daripada kau tinggalkan mereka mengemis pada orang lain. Jadi kita masih boleh mewasiatkan, tapi maksimal sepertiga harta kita. Yang terakhir, yang keempat itu adalah warisan. Nah ini juga penting ya, tidak boleh nunda warisan. Ya, mudah-mudahan di sini tidak ada, tapi biasanya kakak yang paling sulung biasanya gitu ya, nahan-nahan warisan. Orang tua sudah meninggal, adiknya nggak dibagi. Nanti tunggu dulu tanah naik, rumah naik harganya. Apa haknya dia? Nggak ada haknya dia. Ini sudah punya ahli waris, bukan punya dia pribadi. Ini dosa ditanggung setiap hari. Saya temukan ada orang bahkan punya hubungan kerabat dengan kami pun itu masih ditunda-tunda. Sampai akhirnya yang pemilik harta sudah mati, anak yang penerima warisan juga mati. Sudah tinggal cucu, ada yang sampai cicit, belum dia bagi-bagi. Ini dosanya luar biasa. Ya. Gak ada hak kita di situ. Apa hak kita mau nahan haknya orang lain? Sering gitu ada jemaah datang pada saya mengeluh, Ustaz, kita mau bagi warisan, tapi kakak kami tidak mau. Ya. Ada yang kakak tertua, ada kakak nomor 2, ada kakak, ini macam-macam itu. Ini bahaya sekali. Baik, kita kembali ke bahasan tadi ya. Al-Iraqi berkata, urusannya masih menggantung, ya tidak ada hukuman baginya, yaitu tidak ada ditentukan apakah dia selamat atau binasa sampai utangnya dilunasi. Kemudian juga kalau ada orang yang utang, dia tahu ini dia utang dan dia sudah niat dari awal tidak mau bayar, hukumnya sama dengan pencuri. Ya. Jadi hati-hati dengan dalam hati ya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis, ya hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Albani dari hadis Suhaib Al-Khairi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ayyuma rajulin yadayyanu daynan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyahu lakiyallahu sariqan. Ya, artinya siapa saja yang berutang lalu niat tidak mau melunasinya dari awal, memang dia mau nipu orang gitu ya. Mau utang tapi tidak mau bayar dari awal, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan status sebagai pencuri.
hukumnya hukum pencuri. Ya, Al-Munawi berkata rahimahullah dalam makna hadis ini adalah orang seperti ini nanti akan dibangkitkan dan dikumpulkan di mahsyar bersama dengan para pencuri dan akan menerima hukuman sama dengan mereka. Di dunia saja hukumannya pencuri dipotong tangannya. Di akhirat jauh lebih berat lagi. Kan gitu. Nah, oleh karena itu kalau misalnya Bapak Ibu harus betul-betul darurat utang, ini darurat ya. Kalau betul-betul harus utang, bukan tidak boleh dalam Islam. Dari awal diniatkan mau bayar. Ya. Niatkan begitu. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih juga, siapa yang utang niat mau membayarnya, Allah mudahkan dia membayarnya. Siapa yang utang dari awal tidak niat membayarnya, Allah akan persulit dia membayarnya. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Bukhari, ya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha, atlafahu Allah." Barang siapa yang mengambil harta manusia, diantaranya dengan utang, pura-pura mau butuh, janji mau bayar, tapi ternyata tidak gitu ya. Dengan niat menghancurkannya, ya, mencelakakan orang itu, maka Allah juga akan menghancurkan dirinya. Jadi hati-hati ya. Ini sekaligus juga saya ingatkan teman-teman, jangan terlalu mudah menerima, kalau terima WA, terima informasi dari orang-orang, mengatasnamakan orang lain yang kita kenal. Itu kita harus hati-hati juga ya. Ya, karena saya dikontak oleh salah satu jemaah, beliau Masya Allah suami istri sudah lama sekali ya di dalam pengajian kami, tapi karena sudah lama tidak kontak-kontakan sama saya semenjak selesai bahasan buku di tempat beliau, mungkin sudah 10 tahunan berkini. Tiba-tiba ada yang kontak beliau mengatasnamakan saya, lalu kejar-kejar minta pinjam uang gitu. Ini baru berita, mungkin baru sekitar 2 minggu 3 minggu yang lalu gitu. Dia beritakan gitu. Terus dia cari nomor telepon saya melalui tim karena saya ganti nomor handphone. Lalu saya kontak. Ya. Kenapa? Ini ada yang ngaku Ustaz sebagai Ustaz gini-gini. Bukan sudah tahu sifat saya. Saya mana pernah mau minta uang dari jemaah. Kalau saya memberi insya Allah ya. Gitu. Itu nggak mungkin. Apalagi membawa nama utang. Iya dia pakai nama Ustaz gini-gini sebut-sebut masjid yang pernah saya ngisi dan segala macam gitu. Akhirnya rupanya ibu ini dia karena tadinya dia tidak bersangka buruk. Dia pikir betul saya dipinjamin. Dikasih. Transfer, mintanya banyak lagi, minta 50 juta gitu kan. Ya kemudian ibu itu sempat transfer 25 juta, tapi agak unik waktu diminta nomor rekening namanya bukan nama saya gitu. Ya, akhirnya dikasihlah sama dia, terus dia bilang, oh Ustaz saya sudah tahu memang kayaknya saya ditipu gini-gini. Ya lain kali baru hati-hati, jeli gitu kan. Jadi ambil pelajaran dari situ ya. Jangan kena membawa-bawa nama Ustaz atau nama orang, kemudian kita langsung main percaya. Utang itu kita punya hak ya. Utang itu beda dengan permintaan sedekah. Kalau sedekah orang minta tolong kasih saya makan, orang minta sedekah itu kita jangan tolak. Tapi kalau orang minta utang itu kita masih punya hak untuk memberi atau tidak. Gitu kan? Jadi itu tidak masalah. Kita tinggal mau cari keutamannya atau tidak. Tapi jangan sampai nanti tertipu dengan seperti tadi contoh kasusnya misalnya ya. Kemudian juga Nabi SAW itu tidak mau mensolati orang kalau masih punya utang. Ya. Dan ini berarti sebagian ulama mengeluarkan sebuah hukum, orang yang meninggal masih punya utang dan tidak ada yang bayarkan, maka para ulama tidak mensolatinya. Tapi yang awamnya muslimin boleh mensolatinya. Itu beranjak daripada sebuah hadis ya yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya pernah ada jenazah dibawa kepada Nabi SAW. Tepatnya begini riwayatnya, Salam bin Aqwa radhiyallahu anhu berkata, kami duduk di sisi Nabi SAW lalu didatangkan satu jenazah. Lalu beliau bertanya, apakah dia jenazah ini yang mau disolati punya utang enggak? Maka para sahabat mengatakan tidak ada. Lalu kata Nabi SAW, apakah dia meninggalkan sesuatu? Ada warisannya? Kata para sahabat tidak ada. Lalu Nabi SAW pun mensolati jenazah tersebut. Kemudian didatangkan jenazah lainnya lagi. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, solatkanlah dia. Lalu Nabi SAW bertanya, apakah dia punya utang? Ini jenazah yang kedua. Para sahabat mengatakan, iya. Lalu kata Nabi SAW, apa dia tinggalkan sesuatu? Ada yang ditinggalkan yang bisa dibayar utangnya? Maka para sahabat mengatakan, ada sebanyak 3 dinar. Lalu beliau pun mensolati jenazah tersebut. Karena orang ini ya masih ada uang yang dia tinggalkan bisa bayar utangnya. Nabi solati. Yang pertama tadi, jelas dibayarkan utang karena ada uang. Ini juga yang kedua. Yang ketiga, dikatakan dan datang jenazah yang ketiga. Lalu para sahabat mengatakan, salatkan dia ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab, tidak ada. Ya. Lalu Nabi SAW tanya, apakah dia memiliki hutang? Mereka mengatakan ada, 3 dinar.
Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, kalian sholatkanlah orang ini. Nabi tidak mau sholat. Karena orang ini punya utang walaupun 3 dinar itu sedikit ya. Nabi tidak mau sholati karena tidak ada yang jamin dia bisa bayar utangnya dan tidak ada yang ditinggalkan juga warisan yang akan bisa dibayar utangnya sebelum dibagi warisan gitu. Maka Nabi SAW mengatakan kalian sholatilah. Lalu kemudian Abu Qatadah berkata, wahai Rasulullah, sholatkanlah dia. Biar aku yang menanggung utangnya. Maka karena itu Nabi SAW akhirnya mensolati jenazah yang ketiga. Karena ada yang bilang, saya jamin ya Rasulullah, udah 3 dirham, 3 dinar dari saya aja. Nah karena ada yang jamin baru Nabi SAW sholati. Berarti menandakan luar biasa itu. Ya. Kemudian hadis yang mungkin beberapa hadis terakhir kita tutup ya. Orang yang meninggal punya utang itu ya tidak akan diampuni walaupun mati syahid. Sampai utangnya terbayar. Kita tahu orang mati syahid semua diampuni dosanya ya. Apa saja dosa yang dia kerjakan dimaafkan kalau dia mati syahid kecuali utangnya. Sesuai dengan hadis ya, yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, kata Nabi SAW, yukfaru lisyahidi kulla dzambin atau kullu dzambin illa ad-dain. Sesungguhnya orang yang mati syahid semua dosanya dimaafkan kecuali utangnya, Jadi ini luar biasa ya, bagaimana utang itu pengaruhnya sangat besar. Oleh karena itu memang Nabi SAW wajar kalau berlindung daripada utang tersebut. Dan ini kalau kita mau bahas panjang sekali bahasannya ya. Tapi insya Allah ini sudah mewakili Allah wa'ala. Wadah benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.